Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu pertama ada Anissa Aulia Rosa Putri dengan NIM 1803-1095 sebagai pemateri. Yang kedua ada Fitra Herninda dengan NIM 1803-1136 sebagai pemateri. Yang ketiga ada Gea Nadalva Samri dengan NIM 1803-1042 sebagai pemateri dan moderator. Selanjutnya ada Laila Sagita Amalia dengan NIM 1803-1010 sebagai pemateri. Baiklah, di sini kelompok 2 akan menjelaskan mengenai kalimat efektif, di mana materi pertama tentang syarat kalimat efektif, tentang kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kehematan, dan kevariasian akan saya jelaskan. Pertama yaitu syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif ada kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kehematan, dan kevariasian. Yang pertama ada kesepadanan. Suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal yaitu objek, predikat, objek, dan keterangan. Di dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan dalam pemakaian struktur bahasa. Contoh, Amara pergi ke sekolah, kemudian Amara pergi ke rumah temannya untuk belajar. Di mana di sini contohnya yaitu kalimat tidak efektif. Di mana contoh kalimat efektifnya yaitu Amara pergi ke sekolah, kemudian ke rumah temannya untuk belajar. Selanjutnya ada keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verb, maka bentuk kedua juga menggunakan verb. Contohnya yaitu harga sembako dibekukan atau kenaikan secara luas, yaitu contoh kalimat tidak efektifnya. Selanjutnya contoh kalimat efektifnya yaitu harga sembako dibekukan atau dinaikkan secara luas. Selanjutnya ada ketegasan, di mana ketegasan ini dia tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat, namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Contohnya yaitu kamu sapulah lantai rumah agar bersih, yaitu contoh tidak efektifnya. Contoh kalimat efektifnya yaitu sapulah lantai rumahmu agar bersih. Baiklah, saya Anissa Aulia Rosa Putri akan menyampaikan materi tentang yang pertama itu lanjutan dari syarat kalimat efektif dan yang kedua yaitu faktor pendukung kalimat efektif. Pertama yang akan saya sampaikan yaitu lanjutan dari syarat kalimat efektif. Yang keempat itu ada kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif ini adalah hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu tetapi tidak menyalahi tata bahasa. Contoh, saya tidak suka apel dan saya tidak suka pepaya. Ini bukan merupakan kalimat efektif. Yang kedua, saya tidak suka apel dan pepaya. Ini merupakan kalimat efektif. Yang kelima itu ada kevariasian. Untuk menghindari kebosanan dan keletihan saat membaca, diperlukan variasi dalam teks. Ada kalimat yang dimulai dengan subjek, predikat, atau keterangan. Ada kalimat yang pendek dan yang panjang. Yang kedua, itu faktor-faktor pendukung kalimat efektif. Agar kalimat yang disusun dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara, secara garis besar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan situasi pemakaiannya dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Yang kedua, itu ada bahasa Indonesia yang baku. Berbicara tentang bahasa baku berarti kita berada pada situasi formal, baik itu lisan maupun tulisan. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan. Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Nah, ini merupakan contoh kalimat dari faktor pendukung kalimat efektif yang sudah saya jelaskan tadi. Teman-teman bisa lihat di PPT yang sudah ditampilkan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Fitra Herninda akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai berbagai pola kesalahan penulisan kalimat efektif. Nah, terdapat beberapa kesalahan umum yang terjadi dalam penulisan
kalimat efektif. Yang pertama, penggunaan dua kata yang sama artinya dalam sebuah kalimat. Nah, yang kedua itu ada penggunaan kata yang berlebih yang mengganggu struktur kalimat. Yang ketiga, ada penggunaan imbuhan yang kacau. Nah, pola kesalahan yang keempat itu kalimatnya yang tidak selesai. Nah, yang kelima, penggunaan kata dan struktur dan ejaan yang tidak baku. Jadi yang pertama itu penggunaan dua kata yang sama artinya dalam sebuah kalimat. Contoh yang pertama, itu sejak dari usia 8 tahun ia telah ditinggalkan ayahnya. Itu contoh kalimat yang salah. Nah, contoh kalimat yang benarnya itu sejak usia 8 tahun ia telah ditinggalkan ayahnya. Pada contoh kalimat yang salah ini, dia menggunakan dua kata yang artinya sama, yaitu seperti sejak dan dari. Yang kedua, penggunaan kata berlebih yang mengganggu struktur kalimat. Nah, contoh kalimat salahnya itu menurut berita yang saya dengar mengabarkan bahwa kurikulum akan segera diubah. Dari contoh kalimat yang salah ini, kata yang berlebihan atau struktur kalimat yang berlebihan itu menggunakan kata menurut. Sedangkan kalimat yang benarnya itu berita yang saya dengar mengabarkan bahwa kurikulum akan segera diubah. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan imbuhan yang kacau. Nah, contoh kalimat yang salahnya, yang meminjam buku di perpustakaan harus dikembalikan. Nah, imbuhan yang kacau itu pada kalimat yang salah itu menggunakan dikembalikan. Kalimat yang benar yang itu menggunakan imbuhan mengembalikan. Selanjutnya itu kalimat tak selesai. Nah, pada kalimat tak selesai ini, kalimat yang salahnya contohnya seperti manusia yang secara kodrati merupakan makhluk sosial yang selalu ingin berinteraksi. Sedangkan kalimat yang benarnya itu manusia yang secara kodrati merupakan makhluk sosial, selalu ingin berinteraksi. Nah, pada contoh yang salah ini, itu merupakan kalimat yang tidak selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Laila Sagita Amalia akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai membuat kalimat efektif. Dalam membuat kalimat efektif ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Selain syarat-syarat dalam pembuatan kalimat efektif yang telah rekan saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu memiliki subjek dan predikat. Jadi dalam membuat kalimat efektif harus memiliki subjek dan predikat. Kemudian yang kedua, predikat dan objek tidak boleh dipisah. Contoh kalimatnya, ayahku membelikan mainan robot untuk adikku. Ayahku di sini adalah sebagai subjek, membelikan adalah sebagai predikat atau verb, kemudian adikku adalah sebagai objek. Nah, itu sudah menjadi kalimat yang efektif, di mana predikatnya adalah membelikan, objeknya adalah adikku, itu tidak dipisah. Nah, jika kalimatnya dibalik menjadi membelikan robot oleh ayahku untuk adikku, maka itu menjadi kalimat yang tidak efektif. Karena membelikan di sini adalah predikat, setelah predikat adalah subjek, bukan objek. Itu menjadi kalimat yang tidak efektif. Kemudian yang ketiga, predikat berawalan men atau ber. Contoh kalimatnya, Nada memakan nasi. Kata dasar memakan, kata dasarnya adalah makan, diberi awalan me. Jika kalimatnya Nada dimakan nasi, maka itu menjadi kalimat yang tidak efektif, karena seolah-olah di sini nasi yang memakan nada gitu. Jadi awalannya dalam pembuatan kalimat efektif, predikatnya berawalan men atau ber. Kemudian yang keempat, di depan subjek tidak boleh didahului preposisi atau kata depan. Yang termasuk dalam kata preposisi di sini yaitu meliputi bagi, untuk, kepada, dari, dengan, dan dalam. Nah, ini tidak boleh di depan subjek.
Kemudian yang kelima, menggunakan EYD dan tidak dipengaruhi kalimat daerah. Jadi, dalam membuat kalimat efektif kita harus menggunakan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Misalnya, jangan membuat saya marah, itu udah termasuk kalimat efektif. Nah, jika kita menggunakan kalimat jangan ente membuat saya marah. Nah, kata ente di sini itu bukan kata EYD, bukan ejaan yang disempurnakan, maka itu menjadi kalimat yang tidak efektif. Atau dipengaruhi kalimat daerah. Biasanya kata-kata daerah kita sambung-sambungkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu menjadi kalimat yang tidak efektif. Kemudian yang keenam, tidak menggunakan penanda jamak dan kata ulang. Nah, ini sering sekali terjadi. Misalnya, para ibu-ibu sedang memasak ayam goreng. Nah, tidak efektif kalimat ini karena sudah ada para, kemudian ada ibu-ibu. Kita cukup menuliskan ibu-ibu sedang memasak ayam goreng. Itu sudah menjadi kalimat yang efektif. Maka tidak boleh tidak efektif. Maka tidak efektif jika kalimatnya para ibu-ibu. Kemudian yang ketujuh yaitu tidak menggunakan kalimat ambigu. Tidak menggunakan kalimat yang rancu, yang bisa menjadi salah arti. Nah, kita ambil contoh. Supir bus merek Santoso melarikan diri setelah kecelakaan. Nah, supir bus itu melarikan diri. Nama busnya adalah merek Santoso. Jika kita membuat kalimat supir bus Santoso melarikan diri setelah kecelakaan, orang akan berpikir Santoso ini supir busnya atau merek busnya, karena di sini tidak disebutkan Santoso itu apa, siapa itu. Nah, jadi dalam membuat kalimat efektif itu harus jelas. Kemudian yang kedelapan yaitu tidak menggunakan kata yang sama artinya dua kali. Misalnya, sejak kemarin ayah sibuk bekerja. Itu sudah menjadi kalimat yang efektif. Nah, jika kalimatnya sejak dari kemarin ayah sibuk bekerja, sudah sejak, kemudian dari, itu menjadi kalimat yang tidak efektif. Karena sejak dan dari itu sama saja artinya gitu. Jadi kita cukup memakai salah satunya saja. Kemudian ini ada contoh paragraf mengenai kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, di sini saya ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang. Pada kalimat pertama, saya ini, itu menjadi tidak efektif karena ada kata ini. Nah, lebih efektif akan menjadi efektif jika saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang, tidak perlu pakai ini. Kemudian kalimat yang kedua, kebetulan saya kontrak rumah di daerah Tunggul Hitam. Tidak efektif. Karena apa? Karena ada kata kebetulan. Kata kebetulan menunjukkan kalimat kata tidak efektif, tidak baku. Tuh. Jadi tidak perlu memakai kebetulan, cukup saya kontrak rumah di daerah Tunggul Hitam. Kemudian kalimat yang ketiga, jadi untuk pergi kuliah saya harus menggunakan transportasi umum yaitu Trans Padang. Nah, di sini tidak perlu memakai jadi. Karena kata jadi menjadikan kalimat tidak efektif. Jadi kalimat ini menjadi seperti kita berbicara santai gitu. Nah, kalimat itu akan menjadi efektif ketika kita menghilangkan kata jadinya. Selain untuk pergi kuliah, saya menggunakan transportasi umum yaitu Trans Padang. Kemudian kalimat selanjutnya, selain saya, banyak para mahasiswa Universitas Negeri Padang yang tinggal di daerah Tunggul Hitam yang menggunakan fasilitas Trans Padang sebagai sarana transportasi. Nah, di sini nih sudah memakai para,
memakai banyak, itu menjadi tidak efektif karena artinya sama saja banyak dan parah. Kita cukup menggunakan salah satunya, yaitu selain saya, banyak mahasiswa Universitas Negeri Padang yang tinggal di daerah Tunggul Hitam menggunakan fasilitas Trans Padang sebagai sarana transportasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai membuat kalimat efektif. Harapannya rekan-rekan semua dapat mengaplikasikan materi yang kita dapatkan pada hari ini. Dan sekian presentasi dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.